Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdullah. Di sini saya akan melakukan eksperimen tentang pemanasan air tanpa gula dan menggunakan gula. Di sini saya pertama-tama siapkan 2 gelas air masing-masing. Yang satu air biasa, yang satu lagi air yang sudah menggunakan gula 2 sendok teh. Teman-teman siapkan 2 gelas air masing-masing berukuran 250. Kemudian letakkan gelas pertama di atas api yang sedang. Kemudian hitung dan tunggu sampai mendidih. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai titik didih air tanpa gula adalah 2 menit 34 detik. Selanjutnya yaitu air yang sudah dimasuki gula 2 sendok teh makan. Lalu kita akan memanaskannya dengan api yang sedang. Kemudian kita akan hitung dengan menggunakan stopwatch.
Jadi ya waktu yang diperlukan air yang menggunakan gula yaitu 4 menit 21 detik. Hasil dan pembahasan berdasarkan eksperimen ini kita dapat membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan antara air biasa dan air yang mengandung gula dalam beberapa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan berdasarkan eksperimen ini dapat membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk mendidih antara air biasa dan air yang mengandung gula. Dalam beberapa kasus air dengan menggunakan gula mungkin memakan waktu yang lebih lama untuk mendidih. Ini mungkin terjadi karena gula perlu melebur dan tercampur sempurna dengan air sebelum mencapai titik didih. Selain itu, penambahan gula dapat meningkatkan tekanan permukaan air yang juga dapat memperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Abdullah dari kelas TM20E. Di sini saya akan melakukan eksperimen tentang lilin yang dilelehkan. Lilin yang meleleh merupakan perubahan fisik. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana lilin meleleh dan apakah itu merupakan perubahan fisik. Kita akan menggunakan lilin putih biasa dan lilin pembuat hujan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Seperti yang kita lihat, lilin putih meleleh menjadi cairan, namun cairan ini masih memiliki sifat-sifat lilin yang sama, seperti warna dan bau yang khas. Oleh karena itu, perubahan ini dapat dianggap sebagai perubahan fisik. Selanjutnya, kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia. Ketika kertas terbakar, kita melihat perubahan drastis dalam warna, berbentuk, dan tekstur kertas. Selain itu, gas-gas berbau dan berwarna muncul selama pembakaran. Ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi kimia yang mengubah komposisi kertas menjadi substansi baru, yaitu abu dan gas. Oleh karena itu, perubahan ini dapat dianggap sebagai perubahan kimia. Batas kelarutan gula dalam air. Sekarang mari kita melakukan eksperimen mengenai batas kelarutan dalam air. Kita melihat bahwa setelah ditambahkan sejumlah gula ke dalam air dan diaduk, ada titik di mana gula kita melihat bahwa setelah ditambahkan sejumlah gula ke dalam air dan diaduk, ada titik di mana gula tidak larut meskipun kita terus mengaduknya. Ini menunjukkan bahwa air telah mencapai batas kelarutan gula pada suhu tekanan tertentu. Jumlah gula yang dapat larut dalam air pada kondisi tersebut ada sekitar 250 ml. Kesimpulan dari eksperimen yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa lilin yang meleleh merupakan perubahan fisik karena cairan masih memiliki sifat-sifat asli lilin. Sementara itu, kertas yang dibakar mengalami perubahan kimia karena menghasilkan substansi baru yang berbeda secara komposisi. Dan kita juga melihat bagaimana air memiliki batas kelarutan gula pada suhu dan tekanan tertentu. Kesimpulannya, eksperimen ini menunjukkan bahwa penambahan gula dalam air dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan agar air mendidih. Namun hasil yang lebih pasti dapat diperoleh dengan lebih banyak percobaan dan analisis lebih mendalam. Pengetahuan ini dapat bermanfaat dalam memahami bagaimana bahan tambahan seperti gula dapat mempengaruhi sifat fisik air saat dipanaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.